Salam selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan program Roti Gembala, sebuah perenungan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kita dalam melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13, Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-12 sebagai dasar kita, demikian firman Tuhan. Ulangan 10:12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Amin saudaraku, firman Tuhan hari ini saya berikan sebuah judul takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Saudaraku, dalam ayat 12, firman Tuhan mengatakan apa yang diminta oleh Tuhan daripadamu selain dari takut akan Tuhan. Saudaraku, memang ada banyak permintaan Tuhan. Di sana dikatakan supaya baik keadaanmu itu engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala hati, melakukan semua petunjuk dan firman-Nya dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, dan di akhir kata dari firman dikatakan supaya baik keadaanmu. Saudaraku, tetapi satu hal yang pertama Tuhan minta adalah supaya kita takut akan Tuhan. Ayat ini sangat jelas mengatakan kepada kita apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka semua hal yang di bawah berikutnya, kita mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan peraturan Tuhan, perintah Tuhan, itu akan dapat kita lakukan kalau kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu ini menjadi dasar nasihat firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita mengasihi Tuhan, kita hidup menurut peraturan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi dasarnya adalah kita harus takut akan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan gegabah, tidak peduli terhadap Tuhan, hidupnya akan sembrono, dan akibatnya adalah akan mengalami banyak hal yang tidak senang dalam hidup kita, ya, mengalami banyak bencana. Saudaraku, ada seorang perancang kapal, pembuat kapal yang sangat terkenal, Titanic, saudaraku ya. Saudara mungkin tahu dengan yang namanya Thomas Andrew, ya, mengatakan bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, tetapi buktinya dalam pelayaran yang pertama kapal itu hancur. Kenapa saudaraku? Karena tidak takut akan Tuhan. Kejadian-kejadian yang terjadi hari ini kita melihat di LA, di California, saudaraku, kebakaran yang luar biasa. Kenapa saudaraku? Dasarnya karena tidak takut akan Tuhan. Karena itu saudaraku Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan akan gegabah, akan sembrono, dan itu bisa mengakibatkan bencana bagi orang tersebut. Nah saudaraku, karena itu saya mengatakan hari ini bahwa ibadah pun itu harus disertai takut akan Tuhan. Dalam ibadah kita itu pun harus disertai takut akan Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat ke-5 di sana dikatakan demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Saudaraku, kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, datang di rumah Tuhan, ya, kita pakai baju rapi, menyiapkan diri, kita bawa Alkitab. Tetapi apakah memang hati kita tertuju kepada Tuhan ketika kita duduk di rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan? Apakah rasa hormat, takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita? Ini yang Tuhan minta dalam hidup kita, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita hidup takut akan Tuhan bahkan ketika kita ibadah kepada Tuhan. Nah saudaraku, apa makna takut akan Tuhan? Apa arti takut akan Tuhan? Saudaraku, takut akan Tuhan itu bukan ketakutan kita karena Tuhan yang akan menghukum kita, karena kematian kekal yang diancamkan kepada kita. Enggak saudaraku, kita sudah tidak takut lagi tentang hidup yang kekal, karena itu pasti akan menjadi bagian kita. Kita tidak akan masuk dalam penghukuman neraka kekal, tidak, karena kita sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Tetapi apa maknanya saudaraku? Takut akan Tuhan itu artinya adalah kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan,
kita memuji Dia sebagai Allah pencipta kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Itu adalah hidup takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian dasarnya apa? Saudaraku, supaya kita bisa hidup takut akan Tuhan. Apa dasarnya? Saudaraku, dasarnya adalah pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi dasar kita untuk kita hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, seorang anak ketika takut kepada orang tua, maka dia tidak berani bertemu dengan orang tua. Dia akan sembunyi-sembunyi, misalkan melakukan kesalahan, dia pasti tidak berani pulang ke rumah dan sebagainya, karena takut orang tua. Nah, saudaraku, tetapi makna ketakutan kita takut akan Tuhan itu bukan seperti ketakutan anak yang membuat salah kepada orang tuanya. Nah, Keluaran pasal yang ke-14 ayat 31, di sana dikatakan demikian, Keluaran 14 ayat 31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Serahkan Tuhan, suatu peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka dipimpin oleh Musa, dan Tuhan katakan berbaliklah, yaitu melalui jalan yang akan kutunjukkan kepadamu, yaitu di antara Migdol dan Pihahirot, dan di depannya ada laut Teberau. Dan apa kata Tuhan? Tuhan berfirman kepada Musa ketika bangsa Israel ketakutan, ulurkanlah tongkatmu, belahlah laut Teberau, dan mereka bangsa Israel berjalan di tanah yang kering menyeberangi laut Teberau. Nah, saudaraku, ketika Firaun dan tentaranya mengejar mereka sedang di tengah laut, maka Tuhan juga berfirman, ulurkanlah tongkatmu supaya air itu berbalik melingkupi Firaun dan tentaranya. Dan hal itu dilihat oleh bangsa Israel, terjadi di depan mata mereka. Perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan ada di depan mereka, terjadi. Karena itu ayat dikatakan, ketika mereka melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa Israel kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita bisa hidup takut akan Tuhan ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan ini sangat penting, kita harus menyadari bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Bukan hanya penyelamatan, pemeliharaan, penyediaan, bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ini adalah perbuatan Tuhan yang besar yang harus membawa kita untuk hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, ini adalah peristiwa di Sinai, di Gunung Sinai, di mana Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel dan kepada Musa. Tetapi apa yang terjadi antara bangsa Israel dan Musa? Ada satu perbedaan yang luar biasa. Saya baca dalam ayat ke-20, pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat 20, di sana dikatakan demikian. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ini maksud Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel. Supaya apa? Mereka mengenal Tuhan, mereka belajar hidup takut akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Dalam Keluaran 20 ayat 21, ayat ini mengatakan demikian, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara, ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, maka di sana firman Tuhan katakan bangsa itu tidak berani mendekat kepada Tuhan. Mereka berdiri jauh-jauh, tetapi suatu perbedaan yang luar biasa, Musa justru pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudaraku, dua hal yang bisa saya katakan demikian, saudaraku. Ketakutan itu akan membuat orang jauh dari Tuhan. Ya, justru akan membuat gap antara orang pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, seperti katakan tadi, anak yang takut kepada orang tuanya, dia akan menjauh dari orang tuanya. Ada gap, ada jarak, ya, membangun jarak. Ketakutan membuat jarak antara pribadi dengan pribadi.
Tetapi takut akan Tuhan justru membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Musa adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, Tuhan menampakkan diri, maka dikatakan Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudaraku yang kasihan Tuhan, kita harus mengerti hal ini dalam hidup kita. Karena itu takut akan Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Nah, apa akibatnya jika kita takut akan Tuhan? Apa hasilnya jika kita takut akan Tuhan? Saudaraku yang pertama, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku yang pertama, takut akan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 31 ayat 20, di sana dikatakan demikian firman Tuhan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Amin, saudara. Ayat ini mengatakan alangkah limpahnya, alangkah banyaknya, alangkah melimpahnya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang telah disimpan, yang telah itu artinya sudah ada, saudaraku, disediakan bagi siapa, saudaraku? Disimpan bagi orang yang takut akan Engkau. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan itu sudah menyediakan berkat dalam hidup kita, tinggal mengalirkan dalam hidup kita. Karena itu dalam Keluaran tadi dikatakan supaya baik keadaanmu. Apa dasarnya supaya kita takut akan Tuhan? Karena di sana ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dasar yang pertama, akibat yang pertama dari kita hidup takut akan Tuhan adalah kita diberkati Tuhan, saudaraku, ya. Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin, saudara. Ada kekayaan, ada kehormatan, ada kehidupan. Dari mana, saudaraku? Dari hidup takut akan Tuhan. Karena itu sangat penting ini bagi kita. Apakah hanya itu saja? Tidak, saudaraku. Mazmur 112 ayat 1 dan 3 di sana dikatakan demikian. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin, saudaraku. Bukan hanya diri kita yang diberkati Tuhan ketika kita takut akan Tuhan. Saya mengatakan orang-orang tua yang takut akan Tuhan, maka anaknya akan diberkati Tuhan, cucunya akan diberkati Tuhan, keturunan orang yang takut akan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena itu harus menjadi suatu keputusan kita hari ini, bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan supaya baik keadaan kita, baik keadaan anak-anak kita, baik keadaan cucu kita yang kemudian. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudaraku, apa hasil dari kita takut akan Tuhan? Saudaraku, yang kedua kita akan diberi petunjuk oleh Tuhan. Diberi petunjuk, diberi arahan oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 di sana dikatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin, saudaraku. Kepada orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya, jalan yang harus dipilihnya. Saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, ya, pilihan-pilihan yang sulit. Yang keduanya ketika kita pilih, kita dihadapkan ke hal itu, saudaraku, kita tidak bingung, kita susah untuk membedakan mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita lalui, ke kiri atau ke kanan. Saudaraku, kadang-kadang kita bingung untuk menunjukkan keputusan-keputusan itu karena dalam pikiran kita, dalam hati kita semuanya baik. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Tuhan, benar menurut kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku, ketika kita dalam pilihan-pilihan itu, bagi orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar menurut Tuhan, sekalipun tidak benar di hadapan kita. Tetapi itu adalah benar dari Tuhan, benar menurut Tuhan, dan yang benar dari Tuhan akan membawa kita kepada keberuntungan dan keberhasilan. Amin, saudaraku. Karena itu, saudaraku, ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Tuhan akan menunjukkan rencana-rencananya dalam hidup kita. Mazmur 25 ayat 14 di sana dikatakan demikian.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Perjanjiannya diberitahukannya kepada siapa? Kepada mereka. Mereka siapa, saudaraku? Orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu ini harus menjadi keputusan kita hari yang kedua. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuk arahan, pilihan yang benar ketika kita sulit menentukan pilihan-pilihan itu dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa hasil dari hidup takut akan Tuhan? Saudaraku, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 di sana dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkannya. Amin, saudaraku. Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan lalu meluputkannya. Saudaraku, artinya apa, saudaraku? Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka pribadi kita dilindungi Tuhan, keluarga kita dilindungi Tuhan, pekerjaan kita dilindungi Tuhan. Sekalipun ada jerat-jerat maut di depan kita, perangkap-perangkap maut di depan kita akan dilalukan oleh Tuhan, kita akan diluputkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau ternyata ada pribadi yang takut akan Tuhan. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Hidup kita aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, Amsal 14 ayat 27 di sana dikatakan demikian, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sumber kehidupan, takut akan Tuhan, sumber kehidupan sehingga orang sehingga orang terlepas, terhindar dari jerat maut. Karena itu, saudara Tuhan, mari kita bawa hidup kita terus hidup takut akan Tuhan. Karena itu menjadi dasar segala berkat dalam hidup kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh mengasihi Tuhan, kita boleh takut, kita boleh berkorban untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi dasarnya adalah harus takut akan Tuhan. Saudaraku, 3 hal hasil dari takut akan Tuhan. Di sana kita akan diberkati Tuhan. Tuhan akan menyediakan berkat yang baik bagi kita. Dan akan dalam Ulangan 10 ayat 12, 13 supaya baik keadaan kita. Kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Keturunan orang yang benar itu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi petunjuk dalam hidup kita. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Sekalipun kita sulit menentukan keputusan, menentukan pilihan, tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka jelas petunjuk Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Saudaraku, yang ketiga, hasil dari takut akan Tuhan adalah kita dilindungi Tuhan. Amin, saudaraku. Malaikatnya diutusnya mengelilingi kita, mau dilalukan, dan kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Tidak ada bahaya maut, tidak ada bahaya apapun yang mengganggu dalam hidup kita. Kita ada dalam naungan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu bahwa hidup kita senantiasa takut akan Tuhan. Karena menjadi dasar apapun yang kita kerjakan, lakukan dalam hidup kita. Ulangan 12-13 tadi dalam ayat yang terakhir, kata-kata yang terakhir, supaya baik keadaanmu. Tuhan tidak minta hal yang lain sebelum kita melakukan takut akan Tuhan. Karena itu mari bawa hidup kita hari ini, saudaraku. Kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai dalam kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami hidup menurut segala perintah Tuhan. Bahkan dasar dari itu semua hidup takut akan Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan yang takut akan Engkau, supaya apapun yang kami kerjakan, lakukan ini benar di hadapan Tuhan. Karena kami dasari dalam hidup kami takut akan Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menempatkan Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau beracara dalam hidup kami, dalam sepanjang hari atas aktivitas kami, Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu kami yakini ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji rupa syukur kami naikkan hanya bagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.